Hai guys, ketemu lagi dengan saya Maria Francisca dari jurusan Sosiologi semester 7 kelas B, NIM 18030300100. Dan pada mata kuliah perencanaan dan kebijakan sosial ini video saya yang keempat. Sebelumnya saya sudah buat 3 video, silakan kalian nonton. Nah, pada video kali ini berbeda dengan video sebelum-sebelumnya. Video kali ini saya akan membahas tentang demokrasi. Kalau sebelumnya saya bahas tentang COVID, sekarang pada video ini saya akan membahas tentang demokrasi. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Silakan berikan komentar kalian di bawah, karena like dan komentar kalian itu sangat berguna untuk saya agar bisa mendapatkan nilai yang baik pada mata kuliah ini. Nah, menurut yang saya ketahui, demokrasi sendiri itu berarti semua masyarakat, masyarakat yang berpartisipasi dalam kehidupan sosial itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mengambil sebuah keputusan untuk kehidupan mereka. Jadi mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mengambil sebuah keputusan. Seperti itu yang saya ketahui tentang demokrasi. Nah, pada buku yang keempat ini yang saya review, saya melihat ada banyak hal yang dibahas dalam buku ini ya. Pertama yang saya ketahui di sini tentang demokrasi tadi, dan yang kedua adalah tentang agama. Nah, yang saya tangkap pada buku ini mengenai agama di sini adalah terlepas dari pergeseran yang dialaminya dalam transportasi menang. Nah, beberapa hal tentang agama yang dibahas dalam buku ini yakni perkembangan historis metafora sosial sebagai tubuh. Yang pertama, akan sulit untuk melebih-lebihkan betapa meresapnya masyarakat sebagai badan korporat. Metafora telah berada dalam pemikiran sosial dan politik barat. Seperti Margaret M. Meikle pada tahun 1993 mencatat bahwa metafora tumbuh dalam organisme politik sudah sangat tua, pergi kembali setidaknya sejauh abad ke-5 dan ke-4 sebelum Masehi. Dari berbagai ekspresi sosial sebagai tubuh, rumusan Paulus tentang gereja sebagai tubuh Kristus memainkan peran penting. Ya, jadi dalam buku ini itu mereka membahas tentang lebih khusus kepada agama Katolik ya, karena di sini ada beberapa hal yang mengarah ke ajaran agama Katolik seperti itu. Dari berbagai ekspresi sosial sebagai tubuh, rumusan Paulus tentang gereja sebagai tubuh Kristus memainkan peran penting. Poin yang berikut, Paulus dan tubuh Kristus. Sementara Paulus mengembangkan elemen tema ini dalam beberapa bagian. Yang berikut, badan sosial di luar gereja, Sunan Kristen abad pertengahan. Ajaran Paulus tentang gereja sebagai tubuh Kristus karena itu meneruskan metafora sosial sebagai tubuh yang sudah mapan selama berabad-abad, tetapi juga berfungsi sebagai dasar utama untuk kehidupan metafora yang terus berlanjut dalam dan sosial abad pertengahan, kemudian pemikiran politik. Yang pasti perkembangan abad pertengahan metafora khususnya mendekati modernitas mencerminkan pengaruh berbagai sumber, tetapi sebagai Anton Herman menulis pemikiran sosial tengah zaman. Berikutnya di sini ada tubuh sosial, disforia sosial. Kita telah melihat bahwa metafora sosial sebagai tubuh beroperasi pada prereflektif, pradiskursif, tingkat disposisional, dan tubuh yang dibayangkan dalam metafora ditandai oleh dua fitur yang menentukan, baik sebagai struktur penataan dan struktur
terstruktur metafora sosial sebagai tubuh secara disposisi struktur persepsi sosial dan politik, efek dan praktik di satu sisi, dan mengekspresikan konsepsi sebagai bersama secara sosial tentang perwujudan di sisi lain. Pengingat bab ini difokuskan pada dua masalah. Pertama, kita akan lebih mempertimbangkan tubuh normatif yang dibayangkan dalam metafora sosial sebagai sebagai perwujudan di sisi lain. Nah, yang kedua, konsepsi perwujudan yang diandaikan untuk menyorotinya secara fundamental, fantastik, dan karakter. Meskipun ada sejumlah sumber daya kontemporer untuk membayangkan kembali sifat perwujudan, penulis ini dia mengatakan bahwa dia ingin menarik secara khusus dari wawasan teori dan pengalaman transgender dalam kata-kata Roger Brubaker sebagai penulis di buku ini. Nah, berikutnya konsepsi operatif yang dominan dari atau dimensi ditentukan oleh apa yang dialami dan normatif. Pada tampilan ini ada dua jenis kelamin yang saling eksklusif lengkap, dan keanggotaan dalam jenis kelamin ditentukan oleh alat kelamin, artinya oleh tubuh morfologi. Pakaian sendiri ini memiliki fungsi penyembunyian dengan menyembunyikan tubuh kontras antara pakaian dan tubuh secara terlihat dalam gagasan tentang paparan dan wayu. Fungsi ini terkait dengan tabu terhadap ketelanjangan di ruang publik dan demarkasi bagian tubuh tertentu. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan yang berikut, menuju tubuh sosial yang tidak layak. Disposisi yang diekspresikan dalam metafora sosial sebagai tubuh tidak hanya struktur sosial, tetapi itu sendiri terstruktur oleh konsepsi sosial tentang perwujudan. Dalam peran penataannya, metafora sosial sebagai tubuh telah disusun oleh sikap alami dari perwujudan yang menurutnya perwujudan adalah masalah morfologi normatif dipertahankan melalui jaminan bahwa tubuh anggota tetap pada tempatnya. Badan tersebut mengungkapkan bahwa tidak ada morfologi secara normatif tubuh yang tepat, bahwa secara tubuh trans atau lintas morfologi batas semua benda adalah transmogrifikasi. Dan badan tersebut mengungkapkan bahwa tidak ada morfologi secara normatif. Oleh karena itu, badan TGNC membawa efek queering pada perwujudan dengan menggunakan atau mengungkapkan keanehan berdasarkan perwujudan. Membandingkan tubuh normatif morfologis adalah fantastik dalam arti ia berusaha untuk menutupi atau menutup keanehan mendasar ini. Mengingat bahwa konsepsi sosial struktur perwujudan metafora sosial sebagai tubuh, kemudian sifat fantastik perwujudan normatif morfologis pada tingkat daging dan darah, material tubuh mengungkapkan fantasi politik bersama dari sosial normatif. Morfologis tubuh mendorong metafora sebagai sistem tubuh. Nah, berikutnya, sebuah ketakutan atau tubuh yang gagal memainkan perannya dengan benar. Peran dalam tubuh sosial bahkan jika mereka diwujudkan secara normatif. Jadi, dua perempuan atau dua tubuh laki-laki yang terlibat dalam tindakan seks mewakili anggota masyarakat, tubuh yang pada dasarnya tidak pada tempatnya, membangkitkan reaksi reaksi yang hanya meningkatkan jika tindakan itu terjadi di antara, katakanlah, tubuh dengan payudara penuh dan penis dan tubuh maskulin dengan lubang depan, atau di antara lebih dari dua tubuh secara bersamaan. Pengakuan sifat sosial tubuh
normatif morfologis, menyertai pengakuan akan sifatnya yang fanatik. Dalam membahas normatif dan non-normatif perwujudan, penulis ini tidak pernah membahas hanya tubuh individu, tetapi tentu saja terlibat dengan kategori yang tegas dan rasional, seperti membangkitkan reaksi fisiologis reaksi dan hanya meningkatkan jika tindakan itu terjadi di antara banyak orang. Nah teman-teman, mungkin sekian dulu video dari saya. Mohon maaf jika kurang jelas, mungkin kalian menonton dan merasa kurang jelas, saya mohon maaf. Terima kasih karena sudah menonton video saya. Jangan lupa nantikan video saya selanjutnya. Bye bye.